Mutiara Ramadan. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, bagi mereka yang memiliki buah hati, tentu ingin dan berharap bahwa buah hatinya ikut juga memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Fikih puasa untuk anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan, ayah dan bunda di rumah, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana puasanya anak-anak kita, buah hati kita tercinta di rumah. Mudah-mudahan ya kiat-kiat yang telah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi konsep untuk mengajarkan bagaimana anak-anak kita yang belum balik bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Ya, tahapan-tahapan yang telah kita pelajari mudah-mudahan bisa diamalkan bersama dengan buah hati kita tercinta di rumah. Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan, berikutnya insya Allah di pertemuan yang mulia ini kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yakni tentang keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh sang penulis, ya hafizahullahu ta'ala, di dalam kutaib ini, ya di dalam buku yang ringkas dan penuh dengan makna dan sangat mulia, Masya Allah. Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan, di bulan suci Ramadan, di antara nama lain daripada bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Ini juga adalah merupakan poin penting yang harus kita sampaikan kepada buah hati kita di rumah, bahwa Ramadan bukan hanya bulan untuk kita berpuasa, tetapi Ramadan adalah bulan untuk kita juga memperbanyak membaca Al-Quran, lalu kemudian juga mendalami isi kandungan daripada Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Allah menyebutkan bahwa ya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Itulah alasan mengapa ya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, karena memang Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Sebagai apa? Sebagai pembeda, sebagai petunjuk, ya hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini perlu untuk kita sampaikan kepada buah hati kita. Pemirsa Muat TV yang Allah muliakan, oleh karena itu, ya karena Ramadan adalah Syahrul Quran, oleh karena itu, ya hendaknya setiap waktu, setiap momen, ya setiap kesempatan dengan keluarga, dengan anak-anak, kita maksimalkan untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Targetkan ya keluarga kita dalam satu bulan Ramadan ini bisa menghatamkan ya minimal 3 kali hatam. Masya Allah ya, minimal 3 kali hatam ya. Karena kita kalau punya target harus punya target yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Kalau kita ingin 3 kali hatam dalam sebulan, maka dalam sehari harus bisa membaca 3 juz. 1 hari 3 juz, 10 hari 1 kali hatam insya Allah. Kalau kita ingin menurunkan target menjadi 2 kali hatam, berarti dalam sehari harus menghatamkan 2 kali atau 2 juz dalam sehari. Insya Allah 15 hari hatam 1 kali. 30 hari insya Allah selesai ya 2 kali hatam. Kalau kita mentargetkan untuk keluarga kita dan buah hati kita 1 kali hatam minimal, ini juga sudah merupakan target yang mulia insya Allah. Maka ya dalam sehari wajibkan diri dan keluarga kita bersama dengan anak-anak ya 1 kali hatam atau satu juz 1 kali dalam sehari. 1 juz 1 hari. Sehingga insya Allah 30 hari selesai 30 juz. Dan tentu ya ini juga merupakan pahala besar
Karena Nabi kita SAW beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha." Ya, la aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala falahu bihi hasanatun. Maka baginya satu kebaikan, satu pahala. Dan satu pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berapa? Ya. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Rasul mengatakan la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Pemirsa Mu'at TV yang Allah muliakan, ayah dan bunda, coba kita bayangkan, alif lam mim 3 huruf. Satu huruf dilipat gandakan menjadi ya 10. 10 kali 3 ya, maka sudah mendapatkan 30 pahala. Ini baru alif lam mim. Bagaimana kalau ayah dan bunda di rumah beserta dengan buah hati bisa menyelesaikan 1 juz dalam sehari? Berapa huruf yang kita baca? Ya, berapa pahala yang akan kita peroleh? Apatah lagi kemudian di bulan yang mulia ini secara khusus, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala setiap hamba menjadi 700 kali lipat. Nabi kita SAW beliau mengabarkan dalam sebuah hadis, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhif. Bahwa setiap amalan seorang hamba akan diberikan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu seluruh amalan, artinya apapun, tilawatul Quran, ya, sedekah, kemudian salat-salat sunnah, ya, berbakti kepada kedua orang tua, ya, lalu kemudian membimbing anak-anak kita, mendidik buah hati kita, mengajari mereka, Masya Allah. Tetapi ketahui ada satu amalan yang kemudian pahalanya tidak disebutkan berapa. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman di lanjutan hadis yang tadi, ya, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali pahala puasa, karena pahala puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung memberikan balasannya. Karena kenapa? Begitu besarnya pahala puasa itu sehingga Allah yang sendiri akan menyiapkan besaran pahala itu. Ayah dan bunda yang Allah muliakan, pemirsa Mu'at TV, Masya Allah, ya, begitu besar pahala membaca Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai momen-momen kesempatan mahal pertemuan kita, perjumpaan kita dengan Ramadan ini berlalu sia-sia, berlalu begitu saja tanpa tilawatul Quran. Tentu banyak waktu-waktu yang bisa kita pilih untuk membaca Al-Quran. Ba'da sholat misalnya, targetkan selesai zikir, selesai sholat sunnah, rawatib, untuk kemudian duduk menyempatkan diri membaca misalnya ya 2 lembar, 3 lembar, atau berapa target kita dengan keluarga kita. Atau mungkin kita bisa duduk bersama dengan keluarga di momen tertentu. Sore misalnya, ya, ba'da subuh misalnya, ba'da zuhur misalnya, duduk dengan istri kita, sama-sama pegang Al-Quran semuanya. Suami pegang Al-Quran, istri pegang Al-Quran. Tentu anak-anak akan melihat kita. Karena ya, pendidikan yang paling utama untuk anak-anak, untuk usia sebelum balik, itu adalah keteladanan. Adalah keteladanan. Banyak hal yang tidak kita ajarkan dengan lisan, tetapi terajarkan dengan perbuatan. Oleh karena itu contohkan. Maka Nabi SAW dikenal dengan uswatun hasanahnya. Karena beliau tidaklah mengajarkan sesuatu kecuali beliau telah mengerjakan terlebih dahulu untuk diri beliau. Sehingga betul-betul apa yang beliau sampaikan, ya, lalu kemudian bisa ya menjadi pelajaran mahal untuk para sahabatnya, dan para sahabatnya pun tanpa berpikir panjang, ya, karena Rasul telah mencontohkan, mereka pun langsung mengikutinya dengan sami'na wa ata'na. Pemirsa Mu'at TV, ayah bunda yang Allah muliakan, ya, semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sukses di bulan suci Ramadan ini dengan mendapatkan ya pahala besar dari tilawatul Quran kita, mentadaburinya, ya, atau bahkan mungkin juga menghafalnya, insyaallah taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.